Pahalgam menjadi saksi bisu dari serangan teror yang kembali mengguncang India. Tragedi ini bukan hanya menambah deretan panjang kekerasan, tetapi juga menyulut kembali api kebencian yang sudah lama membara antara India dan Pakistan. Ketegangan yang semakin memuncak dengan ancaman perang nuklir yang selalu mengintai, menjadikan konflik ini jauh lebih dari sekadar pertikaian. Ia adalah pertaruhan hidup mati dua bangsa. Apa yang sebenarnya tersembunyi di balik semua ini? Mari kita buka lembaran sejarah bersama dan coba pahami apa yang terjadi di balik tragedi ini. India dan Pakistan memiliki hubungan yang rumit dan sebagian besar bermusuhan yang berakar pada banyak peristiwa sejarah dan politik, terutama pemisahan India-Britania pada bulan Agustus 1947. 2 tahun setelah Perang Dunia II, Britania Raya secara resmi membubarkan India-Britania, membaginya menjadi 2 negara berdaulat baru, Uni India dan Pakistan. Pembagian bekas koloni Inggris tersebut mengakibatkan perpindahan hingga 15 juta orang, dengan jumlah korban tewas diperkirakan mencapai antara beberapa ratus ribu dan 1 juta orang. Ketika umat Hindu dan Muslim bermigrasi ke arah yang berlawanan melintasi garis Red Cliff untuk mencapai India dan Pakistan masing-masing. Pada tahun 1950, India muncul sebagai republik sekuler dengan populasi mayoritas Hindu dan minoritas Muslim yang besar. Tak lama kemudian, pada tahun 1956, Pakistan muncul sebagai republik Islam dengan populasi mayoritas Muslim dan minoritas Hindu yang besar. Kemudian kehilangan sebagian besar populasi Hindu setelah kekalahannya dalam Perang Pembebasan Bangladesh tahun 1971 yang menyaksikan pemisahan diri Pakistan Timur sebagai negara merdeka Bangladesh. Meskipun kedua negara menjalin hubungan diplomatik penuh segera setelah kemerdekaan resmi mereka, hubungan mereka dengan cepat dibayangi oleh dampak timbal balik dari pemisahan tersebut, serta munculnya klaim teritorial yang saling bertentangan atas berbagai negara kerajaan. Dengan perselisihan yang paling signifikan adalah Jammu dan Kashmir. Sejak 1947, India dan Pakistan telah berperang dalam 3 perang besar dan 1 perang yang tidak dideklarasikan, dan juga terlibat dalam banyak pertempuran bersenjata dan pertikaian militer. Konflik Kashmir telah menjadi katalisator untuk setiap perang antara kedua negara, kecuali Perang Indo-Pakistan tahun 1971 yang terjadi bersamaan dengan Perang Pembebasan Bangladesh. Perbatasan India-Pakistan merupakan salah satu perbatasan intern yang paling termiliterisasi di dunia. Telah ada banyak upaya untuk memperbaiki hubungan tersebut, terutama dengan KTT Shimla 1972, KTT Lahore 1999, dan KTT Agra 2001 di samping berbagai inisiatif perdamaian dan kerjasama. Meskipun ada upaya-upaya tersebut, hubungan antara kedua negara tetap dingin sebagai akibat dari tindakan terorisme lintas batas yang berulang kali disponsori oleh pihak Pakistan dan dugaan tindakan subversif yang disponsori oleh India. Kurangnya keuntungan politik di kedua belah pihak untuk mengejar hubungan yang lebih baik telah mengakibatkan periode keterlibatan minimal oleh kedua negara. Hal ini memungkinkan mereka untuk menjaga perdamaian dingin satu sama lain. India Utara dan sebagian besar Pakistan modern tumpang tindih satu sama lain dalam hal demografi Indo-Arya yang sama, secara asli berbicara berbagai bahasa Indo-Arya, terutama Punjabi, Sindhi, dan Hindi-Urdu. Meskipun kedua negara memiliki ikatan linguistik dan budaya, ukuran perdagangan India-Pakistan sangat kecil dibandingkan dengan ukuran ekonomi mereka dan fakta bahwa mereka berbagi perbatasan darat. Perdagangan melalui rute langsung telah dibatasi secara resmi, sehingga sebagian besar perdagangan India-Pakistan diarahkan melalui Dubai di Timur Tengah. Menurut jajak pendapat BBC World Service pada tahun 2017, hanya 5% orang India yang memandang pengaruh Pakistan secara positif, dengan 85% menyatakan pandangan negatif. Sementara 11% orang Pakistan memandang pengaruh India secara positif, dengan 62% menyatakan pandangan negatif. Latar belakang era prapartisi. Sebagian besar invasi pra-Inggris ke India, penaklukan Muslim merupakan yang paling berdampak
terjadi dari barat laut hingga wilayah Pakistan modern. Geografi ini berarti bahwa Pakistan menyerap lebih banyak pengaruh Persia dan Muslim daripada wilayah subbenua lainnya, yang dapat dilihat dari penggunaan alfabet Persia Arab yang dimodifikasi untuk bahasa Urdu. Pada tahun 1840-an, Sindh, Kashmir, dan Punjab, yang berada di sepanjang perbatasan India-Pakistan saat ini, dianeksasi ke dalam India Britania. Sejarawan Inggris John Key mencatat bahwa sementara wilayah India Britania lainnya pada umumnya telah dikonsolidasikan melalui perjanjian dan cara-cara yang lebih damai, sebagian besar wilayah yang sekarang menjadi Pakistan harus ditaklukkan secara fisik. Pada awal abad ke-20, gerakan Pakistan telah muncul, menuntut negara terpisah bagi Muslim India yang dibentuk dari wilayah Barat Laut dan Timur Laut. Benih konflik selama kemerdekaan. Pertukaran penduduk besar-besaran terjadi antara kedua negara bagian yang baru terbentuk pada bulan-bulan setelah pemisahan. Tidak ada anggapan bahwa pemindahan penduduk akan diperlukan karena pemisahan. Kaum minoritas agama diharapkan untuk tetap tinggal di negara bagian tempat mereka tinggal. Namun, meskipun ada pengecualian untuk Punjab, di mana pemindahan penduduk diatur karena kekerasan komunal yang mempengaruhi provinsi tersebut, hal ini tidak berlaku untuk provinsi lainnya. Pemisahan India Britania membagi bekas provinsi Punjab dan Benggala Britania antara Dominion India dan Dominion Pakistan. Bagian barat provinsi yang sebagian besar Muslim menjadi provinsi Punjab Pakistan. Bagian timur yang sebagian besar Hindu dan Sikh menjadi negara bagian Punjab Timur India. Kemudian dibagi menjadi negara bagian baru Punjab, Haryana, dan Himachal Pradesh. Banyak umat Hindu dan Sikh tinggal di barat, dan banyak Muslim tinggal di timur. Dan ketakutan semua minoritas tersebut begitu besar, sehingga pemisahan tersebut mengakibatkan banyak orang mengungsi dan banyak kekerasan antar komunitas. Beberapa orang menggambarkan kekerasan di Punjab sebagai genosida pembalasan. Total migrasi melintasi Punjab selama pemisahan diperkirakan mencapai 12 juta orang. Sekitar 6,5 juta Muslim pindah dari Punjab Timur ke Punjab Barat, dan 4,7 juta umat Hindu dan Sikh pindah dari Punjab Barat ke Punjab Timur. Menurut rencana Inggris untuk pemisahan India Britania, semua 680 negara bagian kerajaan diizinkan untuk memutuskan negara mana yang akan bergabung. Kecuali beberapa negara bagian, sebagian besar negara bagian kerajaan yang mayoritas Muslim bergabung dengan Pakistan, sementara sebagian besar negara bagian kerajaan yang mayoritas Hindu bergabung dengan India. Namun, keputusan beberapa negara bagian kerajaan akan membentuk hubungan Pakistan-India secara signifikan di tahun-tahun mendatang. Masalah Junagadh. Junagadh adalah negara bagian di ujung barat daya Gujarat dengan wilayah kekuasaan Manavadar, Mangrol, dan Babriawad. Negara bagian ini tidak berbatasan langsung dengan Pakistan dan negara bagian lain secara fisik memisahkannya dari Pakistan. Negara bagian ini memiliki populasi Hindu yang sangat besar yang mencakup lebih dari 80% warganya. Sementara penguasanya, Nawab Mahabat Khan adalah seorang Muslim. Mahabat Khan bergabung dengan Pakistan pada tanggal 15 Agustus 1947. Pakistan mengonfirmasi penerimaan keanggotaan tersebut pada tanggal 15 September 1947. India tidak menerima penggabungan tersebut sebagai hal yang sah. Pandangan India adalah bahwa Junagadh tidak berbatasan dengan Pakistan, bahwa mayoritas Hindu di Junagadh menginginkannya menjadi bagian dari India, dan bahwa negara bagian tersebut dikelilingi oleh wilayah India di 3 sisi. Pandangan Pakistan adalah bahwa karena Junagadh memiliki penguasa dan badan pemerintahan yang memilih untuk bergabung dengan Pakistan, maka Junagadh harus diizinkan untuk melakukannya. Selain itu, karena Junagadh memiliki garis pantai, Junagadh dapat mempertahankan hubungan maritim dengan Pakistan meskipun sebagai daerah kantong di India. Tak satu pun negara bagian mampu menyelesaikan masalah ini secara damai, dan hal itu hanya menambah panasnya lingkungan yang sudah memanas. Sardar Patel, Menteri Dalam Negeri India, merasa bahwa jika Junagadh diizinkan pergi ke Pakistan, hal itu akan menciptakan keresahan komunal di seluruh Gujarat. Pemerintah India memberi Pakistan waktu untuk membatalkan aksesi dan mengadakan plebisit di Junagadh untuk mencegah kekerasan di Gujarat. Samaldas Gandhi membentuk pemerintahan di pengasingan, Arzi Hukumat dalam bahasa Urdu Arzi, transisi, hukumat pemerintahan dari rakyat Junagadh. Patel memerintahkan aneksasi 3 kerajaan Junagadh,
India memutus pasokan bahan bakar dan batu bara ke Junagadh, memutus hubungan udara dan pos, mengirim pasukan ke perbatasan, dan menduduki kerajaan Mangrol dan Babaryawat yang telah bergabung dengan India. Pada 26 Oktober, Nawab Junagadh dan keluarganya melarikan diri ke Pakistan setelah bentrokan dengan pasukan India. Pada 7 November, Pengadilan Junagadh yang menghadapi keruntuhan mengundang pemerintah India untuk mengambil alih administrasi negara. Dewan Junagadh, Sir Shah Nawaz Bhutto, ayah dari Zulfikar Ali Bhutto yang lebih terkenal, memutuskan untuk mengundang pemerintah India untuk campur tangan dan menulis surat kepada Tennebuch, Komisaris Regional Saurashtra di pemerintah India untuk tujuan ini. Pemerintah Pakistan memprotes. Pemerintah India menolak protes Pakistan dan menerima undangan Dewan untuk campur tangan. Pasukan India menduduki Junagadh pada tanggal 9 November 1947. Pada bulan Februari 1948, sebuah plebisit yang diadakan dengan suara hampir bulat memberikan suara untuk aksesi ke India. Konflik Kashmir. Kashmir adalah negara kerajaan dengan mayoritas penduduk Muslim yang diperintah oleh seorang Raja Hindu, Maharaja Hari Singh. Pada saat pemisahan India, Maharaja Hari Singh, penguasa negara tersebut, lebih memilih untuk tetap merdeka dan tidak ingin bergabung dengan Dominion India atau Dominion Pakistan. Meskipun ada perjanjian penghentian dengan Pakistan, tim pasukan Pakistan dikirim ke Kashmir. Didukung oleh pasukan paramiliter Pakistan, suku Pashtun Mesud menyerbu Kashmir pada bulan Oktober 1947 dengan nama sandi Operasi Gulmarg untuk merebut Kashmir. Maharaja meminta bantuan militer dari India. Gubernur Jenderal India Lord Mountbatten mengharuskan Maharaja untuk bergabung dengan India sebelum India dapat mengirim pasukan. Dengan demikian, instrumen aksesi ditandatangani dan diterima selama 26-27 Oktober 1947. Aksesi serta ban militer India didukung oleh Sheikh Abdullah, pemimpin politik negara bagian yang memimpin Partai Konferensi Nasional, dan Abdullah diangkat sebagai Kepala Administrasi Darurat Negara Bagian pada minggu berikutnya. Pakistan menolak untuk menerima masuknya negara itu ke India dan meningkatkan konflik dengan memberikan dukungan penuh kepada para pemberontak dan suku-suku penyerang. Suku-suku Pashtun terus-menerus diorganisir untuk mengisi kembali persediaan senjata dan amunisi serta menyediakan kepemimpinan militer. Pasukan India berhasil mengusir suku-suku penjajah dari lembah Kashmir, tetapi awal musim dingin membuat sebagian besar negara bagian itu tidak dapat dilewati. Pada bulan Desember 1947, India merujuk konflik tersebut ke Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, memintanya untuk mencegah pecahnya perang umum antara kedua negara yang masih muda itu. Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 47, meminta Pakistan untuk menarik semua warga negaranya dari Kashmir, meminta India untuk menarik sebagian besar pasukannya sebagai langkah kedua, dan menawarkan untuk melakukan plebisit untuk menentukan keinginan rakyat. Meskipun India menolak resolusi itu, ia menerima versi yang diamandemen dengan tepat yang dinegosiasikan oleh Komisi PBB yang dibentuk untuk tujuan itu, seperti yang dilakukan Pakistan menjelang akhir tahun 1948. Gencatan senjata diumumkan pada tanggal 1 Januari berikutnya. Akan tetapi, India dan Pakistan tidak dapat menyetujui langkah-langkah yang tepat untuk terjadinya demilitarisasi sebagai pendahuluan plebisit. Pakistan mengorganisasi pasukan pemberontak Azad Kashmir menjadi militer lengkap yang terdiri dari 32 batalion, dan India bersikeras bahwa pasukan tersebut harus dibubarkan sebagai bagian dari demilitarisasi. Tidak ada kesepakatan yang dicapai dan plebisit tidak pernah terjadi. Perang, konflik, dan perselisihan. India dan Pakistan telah bertempur dalam banyak konflik bersenjata sejak kemerdekaan mereka. Ada 3 perang besar yang terjadi antara kedua negara, yaitu pada tahun 1947, 1965, dan Perang Pembebasan Bangladesh pada tahun 1971. Selain itu, ada Perang Kargil tidak resmi pada tahun 1999 dan beberapa pertempuran perbatasan. Sementara kedua negara telah mengadakan perjanjian gencatan senjata yang goyah sejak tahun 2003, mereka terus bertukar tembakan di wilayah yang disengketakan.
Kedua negara menyalahkan yang lain karena melanggar perjanjian gencatan senjata, mengklaim bahwa mereka menembak sebagai balasan atas serangan. Di kedua sisi perbatasan yang disengketakan, peningkatan pertempuran teritorial yang dimulai pada akhir tahun 2016 dan meningkat hingga tahun 2018 menewaskan ratusan warga sipil dan membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggal. Perang tahun 1965. Perang Indo-Pakistan tahun 1965 dimulai setelah puncak pertempuran kecil yang terjadi antara April 1965 dan September 1965 dan Operasi Gibraltar Pakistan yang dirancang untuk menyusupkan pasukan ke Jammu dan Kashmir untuk memicu pemberontakan terhadap kekuasaan India. India membalas dengan melancarkan serangan militer skala penuh di Pakistan Barat. Perang 17 hari itu menyebabkan ribuan korban di kedua belah pihak dan menyaksikan keterlibatan terbesar kendaraan lapis baja dan pertempuran tank terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Permusuhan antara kedua negara berakhir setelah gencatan senjata yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa diumumkan menyusul intervensi diplomatik oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat dan penerbitan deklarasi Tashkent berikutnya. Perang 5 minggu itu menyebabkan ribuan korban di kedua belah pihak. Sebagian besar pertempuran diperjuangkan oleh infanteri dan unit lapis baja lawan dengan dukungan substansial dari Angkatan Udara dan Operasi Angkatan Laut. Peristiwa ini berakhir dengan gencatan senjata yang diamanatkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dikeluarkannya Deklarasi Tashkent. Perang tahun 1971. Pakistan, sejak merdeka, secara geopolitik terbagi menjadi dua wilayah utama, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur sebagian besar diduduki oleh orang Bengali. Setelah operasi militer Pakistan dan genosida terhadap orang Bengali pada bulan Desember 1971, menyusul krisis politik di Pakistan Timur, situasi segera lepas kendali di Pakistan Timur dan India campur tangan untuk mendukung penduduk Bengali yang memberontak. Konflik tersebut, perang singkat namun berdarah, menghasilkan kemerdekaan Pakistan Timur. Dalam perang tersebut, Angkatan Darat India menginvasi Pakistan Timur dari 3 sisi. Sementara Angkatan Laut India menggunakan kapal induk INS Vikrant untuk memberlakukan blokade laut terhadap Pakistan Timur. Perang tersebut menyaksikan operasi ofensif pertama yang dilakukan oleh Angkatan Laut India terhadap pelabuhan musuh ketika pelabuhan Karachi diserang 2 kali selama operasi Trident 1971 dan operasi Python. Serangan-serangan ini menghancurkan sebagian besar kekuatan Angkatan Laut Pakistan, sedangkan tidak ada kapal India yang hilang. Namun, Angkatan Laut India kehilangan 1 kapal ketika INS Kukri F-17 ditorpedo oleh kapal selam Pakistan. 13 hari setelah invasi Pakistan Timur, 93.000 personel militer Pakistan menyerah kepada Angkatan Darat India dan Mukti Bahini. Setelah pasukan Pakistan menyerah, Pakistan Timur menjadi negara merdeka Bangladesh. Perang Kargil. Selama musim dingin tahun 1998-99, tentara India mengosongkan pos-posnya di puncak-puncak yang sangat tinggi di sektor Kargil di Kashmir seperti yang biasa dilakukannya setiap tahun. Tentara Pakistan menerobos garis kontrol dan menduduki pos-pos tersebut. Tentara India menemukan hal ini pada bulan Mei 1999 ketika salju mencair. Hal ini mengakibatkan pertempuran sengit antara pasukan India dan Pakistan yang dikenal sebagai konflik Kargil. Dengan dukungan Angkatan Udara India, Angkatan Darat India merebut kembali banyak pos yang diduduki Pakistan. Pakistan kemudian menarik diri dari bagian yang tersisa karena tekanan internasional dan banyaknya korban. Sengketa air. Perjanjian perairan Sungai Indus mengatur sungai-sungai yang mengalir dari India ke Pakistan. Perairan disebut-sebut sebagai salah satu kemungkinan penyebab konflik antara kedua negara. Tetapi hingga saat ini masalah seperti proyek Nimo Basgo telah diselesaikan melalui diplomasi. Krisis pengungsi Bengal 1949. Pada tahun 1949, India mencatat hampir 1 juta pengungsi Hindu yang membanjiri Benggala Barat dan negara bagian lain dari Pakistan Timur, sekarang Bangladesh, karena kekerasan komunal, intimidasi, dan penindasan dari pihak berwenang. Nasib para pengungsi membuat marah umat Hindu dan nasionalis India,
dan populasi pengungsi menguras sumber daya negara bagian India yang tidak dapat menyerap mereka. Sementara tidak mengesampingkan perang, Perdana Menteri Nehru dan Sardar Patel mengundang Liaquat Ali Khan untuk berunding di Delhi. Meskipun banyak orang India menyebut ini sebagai peredaan, Nehru menandatangani fakta dengan Liaquat Ali Khan yang menjanjikan kedua negara untuk melindungi kaum minoritas dan pembentukan komisi minoritas. Khan dan Nehru juga menandatangani perjanjian perdagangan dan berkomitmen untuk menyelesaikan konflik bilateral melalui cara damai. Secara bertahap, ratusan ribu umat Hindu kembali ke Pakistan Timur, tetapi mencairnya hubungan tidak berlangsung lama, terutama karena konflik Kashmir. Pemberontakan di Kashmir 1989 sekarang. Menurut beberapa laporan yang diterbitkan oleh Council of Foreign Relations, militer Pakistan dan ISI telah memberikan dukungan rahasia kepada kelompok teroris yang aktif di Kashmir, termasuk afiliasi Al-Qaeda Jaish-e-Mohammed. Pakistan telah membantah keterlibatan apapun dalam aktivitas teroris di Kashmir, dengan alasan bahwa Pakistan hanya memberikan dukungan politik dan moral kepada kelompok separatis yang ingin lepas dari kekuasaan India. Banyak kelompok militan Kashmir juga mempertahankan markas besar mereka di Kashmir yang dikelola Pakistan, yang dikutip sebagai bukti lebih lanjut oleh pemerintah India. Jurnalis Stephen Sulaiman Schwartz mencatat bahwa beberapa kelompok militan dan kriminal didukung oleh perwira senior di militer Pakistan, Badan Intelijen ISI, dan badan bersenjata negara lainnya. Daftar beberapa serangan pemberontak. Serangan pemberontak terhadap Majelis Negara Bagian Jammu dan Kashmir. Sebuah bom mobil meledak di dekat Majelis Negara Bagian Jammu dan Kashmir pada tanggal 1 Oktober 2001, menewaskan 27 orang dalam sebuah serangan yang dituduhkan dilakukan oleh separatis Kashmir. Itu adalah salah satu serangan paling menonjol terhadap India selain terhadap Parlemen India pada bulan Desember 2001. Mayat para teroris dan data yang diperoleh dari mereka mengungkapkan bahwa Pakistan bertanggung jawab penuh atas aktivitas tersebut. Serangan Qasim Nagar pada tanggal 12 Juli 2003, orang-orang bersenjata yang diyakini sebagai bagian dari Lashkar-e-Toiba melemparkan granat tangan ke pasar Qasim Nagar di Srinagar dan kemudian menembaki warga sipil yang berdiri di dekatnya, sehingga menewaskan 27 orang dan melukai banyak lainnya. Pembunuhan Abdul Ghani. Abdul Ghani Lone, seorang pemimpin terkemuka konferensi Hurriyat seluruh partai, dibunuh oleh orang bersenjata tak dikenal saat unjuk rasa peringatan di Srinagar. Pembunuhan tersebut mengakibatkan demonstrasi besar-besaran terhadap pasukan pendudukan India karena gagal memberikan perlindungan keamanan yang cukup bagi tenant Lone. 20 Juli 2005 pengeboman Srinagar, sebuah bom mobil meledak di dekat kendaraan lapis baja Angkatan Darat India di daerah Church Lane yang terkenal di Srinagar, menewaskan 4 personel Angkatan Darat India, 1 warga sipil, dan pelaku bom bunuh diri. Kelompok teroris Hizbul Mujahidin mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan Butcha Chowk, serangan teroris pada tanggal 29 Juli 2005 di pusat kota Srinagar, Butcha Chowk menewaskan 2 orang dan melukai lebih dari 17 orang. Sebagian besar yang terluka adalah jurnalis media. Pembunuhan Ghulam Nabi Lone pada tanggal 18 Oktober 2005, seorang tersangka membunuh Menteri Pendidikan Jammu dan Kashmir saat itu, Ghulam Nabi Lone. Tidak ada kelompok teroris yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Serangan Uri 2016, serangan teroris oleh 4 teroris bersenjata berat pada 18 September 2016 di dekat kota Uri di negara bagian Jammu dan Kashmir, India, menewaskan 18 orang dan melukai lebih dari 20 orang. Serangan ini dilaporkan sebagai serangan paling mematikan terhadap pasukan keamanan di Kashmir dalam 2 dekade. Serangan Pulwama 2019, pada tanggal 14 Februari 2019, konvoi kendaraan yang membawa personel keamanan di Jalan Raya Nasional Jammu Srinagar diserang oleh seorang pelaku bom bunuh diri yang mengendarai kendaraan di Lethpora dekat Awantipora, distrik Pulwama, Jammu dan Kashmir, India. Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya 38 personel pasukan polisi cadangan pusat dan penyerangnya. Kelompok militan Islam yang bermarkas di Pakistan, Jaish-e-Mohammed, mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Aktivitas pemberontakan di tempat lain.
Serangan terhadap Parlemen India sejauh ini merupakan serangan paling dramatis yang diduga dilakukan oleh teroris Pakistan. India menyalahkan Pakistan atas serangan tersebut, tuduhan yang dibantah keras oleh Pakistan. Kebuntuan India-Pakistan tahun 2001-2002 berikutnya menimbulkan kekhawatiran akan kemungkinan konfrontasi nuklir. Namun, upaya perdamaian internasional memastikan meredanya ketegangan antara kedua negara yang memiliki kemampuan nuklir tersebut. Selain itu, yang paling terkenal adalah pembajakan penerbangan IC-84 Indian Airlines yang sedang dalam perjalanan ke New Delhi dari Kathmandu, Nepal. Pesawat itu dibajak pada tanggal 24 Desember 1999, sekitar 1 jam setelah lepas landas dan dibawa ke Bandara Amritsar dan kemudian ke Lahore di Pakistan. Setelah mengisi bahan bakar, pesawat lepas landas ke Dubai dan akhirnya mendarat di Kandahar, Afghanistan. Di bawah tekanan media yang kuat, New Delhi memenuhi permintaan para pembajak dan membebaskan Maulana Masud Azhar dari penahanannya dengan imbalan kebebasan para penumpang India dalam penerbangan itu. Namun, keputusan itu membuat New Delhi membayar mahal. Maulana yang diyakini bersembunyi di Karachi, kemudian menjadi pemimpin Jaish-e-Mohammed, sebuah organisasi yang telah melakukan beberapa aksi teroris terhadap pasukan keamanan India di Kashmir. Pada tanggal 22 Desember 2000, sekelompok teroris yang tergabung dalam Lashkar-e-Toiba menyerbu Benteng Merah yang terkenal di New Delhi. Benteng tersebut menampung unit militer India dan sel interogasi keamanan tinggi yang digunakan oleh Biro Investigasi Pusat dan Angkatan Darat India. Para teroris berhasil menembus penutup keamanan di sekitar Benteng Merah dan melepaskan tembakan ke personel militer India yang bertugas, menewaskan 2 dari mereka di tempat. Serangan tersebut penting karena dilakukan hanya 2 hari setelah deklarasi gencatan senjata antara India dan Pakistan. Pada tahun 2002, India kembali mengklaim bahwa teroris dari Jammu dan Kashmir menyusup ke India. Klaim yang dibantah oleh Presiden Pakistan Pervez Musharraf yang mengklaim bahwa penyusupan tersebut telah berhenti. Juru bicara India untuk Kementerian Luar Negeri menepis klaim Pakistan, menyebutnya sebagai ketidaktepatan terminologi. Hanya 2 bulan kemudian, 2 teroris Kashmir yang tergabung dalam Jaish-e-Mohammed menyerbu kompleks kuil Swaminarayan di Ahmedabad, Gujarat, menewaskan 30 orang, termasuk 18 wanita dan 5 anak-anak. Serangan itu dilakukan pada tanggal 25 September 2002, hanya beberapa hari setelah pemilihan negara bagian diadakan di Jammu dan Kashmir. 2 surat identik yang ditemukan pada kedua teroris tersebut mengklaim bahwa serangan itu dilakukan sebagai pembalasan atas kematian ribuan Muslim selama kerusuhan Gujarat. 2 bom mobil meledak di Mumbai Selatan pada tanggal 25 Agustus 2003. 1 di dekat Gateway of India dan 1 lagi di Zaveri Bazar yang terkenal, menewaskan sedikitnya 48 orang dan melukai 150 orang. Meskipun tidak ada kelompok teroris yang mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut, kepolisian Mumbai dan RAW menduga Lashkar-e-Toiba terlibat dalam ledakan kembar tersebut. Dalam sebuah usaha yang gagal, 6 teroris yang tergabung dalam Lashkar-e-Toiba menyerbu kompleks Ayodhya Ram Janmabhoomi pada tanggal 5 Juli 2005. Sebelum para teroris dapat mencapai lokasi utama yang disengketakan, mereka ditembak jatuh oleh pasukan keamanan India. Seorang jamaah Hindu dan 2 polisi terluka selama insiden tersebut. Serangan Parlemen India 2001. Serangan Parlemen India 2001 adalah sebuah serangan di Parlemen India di New Delhi pada 12 Desember 2001 yang menewaskan 14 orang, termasuk 5 orang pria yang menyerang gedung tersebut. Pelakunya adalah teroris Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed. Serangan tersebut mengakibatkan tewasnya 5 teroris, 6 personel kepolisian Delhi, 2 personel dinas keamanan parlemen, dan seorang tukang kebun, sehingga totalnya menjadi 14 orang dan meningkatkan ketegangan antara India dan Pakistan yang mengakibatkan kebuntuan India-Pakistan 2001-2002. Kebuntuan India-Pakistan 2001-2002. Kebuntuan India-Pakistan 2001-2002 adalah kebuntuan militer antara India dan Pakistan yang mengakibatkan pengerahan pasukan di kedua sisi perbatasan dan di sepanjang garis kontrol di wilayah Kashmir. Ini adalah kebuntuan militer besar pertama antara India dan Pakistan sejak Perang Kargil pada tahun 1999.
Peningkatan kekuatan militer dimulai oleh India sebagai tanggapan atas serangan Parlemen India tahun 2001 dan serangan Majelis Legislatif Jammu dan Kashmir tahun 2001. India mengklaim bahwa serangan itu dilakukan oleh dua kelompok teror yang bermarkas di Pakistan, Lashkar-e-Taiba dan Jaish-e-Mohammed, yang keduanya menurut India didukung oleh ISI Pakistan, tuduhan yang dibantah Pakistan. Ketegangan mereda setelah mediasi diplomatik internasional yang menghasilkan penarik pasukan India dan Pakistan dari perbatasan internasional pada bulan Oktober 2002. Pengeboman Samjhauta Express 2007. Pengeboman Samjhauta Express 2007 adalah serangan teroris yang menargetkan kereta Samjhauta Express pada tanggal 18 Februari. Samjhauta Express adalah kereta internasional yang beroperasi dari New Delhi, India ke Lahore, Pakistan, dan merupakan salah satu dari dua kereta yang melintasi perbatasan India-Pakistan. Setidaknya 68 orang tewas, sebagian besar warga sipil Pakistan, tetapi juga beberapa personel keamanan dan warga sipil India. Serangan Mumbai 2008. Serangan Mumbai tahun 2008 yang dilakukan oleh 10 teroris Pakistan menewaskan lebih dari 173 orang dan melukai 308 orang. Satu-satunya pelaku penembakan yang selamat, Ajmal Kasab, yang ditangkap selama serangan tersebut, diketahui sebagai warga negara Pakistan. Fakta ini diakui oleh pihak berwenang Pakistan. Pada bulan Mei 2010, Pengadilan India menghukumnya atas 4 tuduhan pembunuhan, melancarkan perang terhadap India, konspirasi dan tindak pidana terorisme, dan menjatuhkan hukuman mati. India menyalahkan Lashkar-e-Taiba, kelompok militan yang bermarkas di Pakistan, atas perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut. Pejabat India menuntut Pakistan mengekstradisi tersangka untuk diadili. Mereka juga mengatakan bahwa mengingat kecanggihan serangan tersebut, para pelaku pasti mendapat dukungan dari beberapa badan resmi di Pakistan. Pada bulan Juli 2009, otoritas Pakistan mengonfirmasi bahwa Lette merencanakan dan membiayai serangan tersebut dari kamp-kamp Let di Karachi dan Tata. Pada bulan November 2009, otoritas Pakistan mendakwa 7 orang yang telah mereka tangkap sebelumnya atas perencanaan dan pelaksanaan serangan tersebut. Pada tanggal 9 April 2015, pemimpin utama serangan tersebut, Zakir Rehman Lakvi, dibebaskan dengan jaminan besar $200,650 di Pakistan. Pemberontakan Balochistan. Pemberontakan Balochistan yang berlangsung sejak awal tahun 2000-an melibatkan kelompok separatis di Provinsi Balochistan, Pakistan, yang memperjuangkan otonomi. Kelompok terbesar dan paling menonjol, Tentara Pembebasan Balocho, telah berjuang untuk kemerdekaan dengan alasan keluhan lama atas diskriminasi dan keterbelakangan yang dirasakan oleh pemerintah pusat. Pemberontakan meningkat pada bulan Maret 2025 ketika BLA membajak sebuah kereta api di daerah terpencil Balochistan, menewaskan 26 orang. Militer Pakistan menuduh India mendukung pemberontak dengan mengutip penangkapan perwira Angkatan Laut India Kulbhushan Jadhav pada tahun 2016 yang dihukum karena spionas dan diduga membantu separatis Balok. Tuduhan ini telah ditolak oleh India yang menyangkal keterlibatan apapun dalam pemberontakan tersebut. Pentingnya kawasan tersebut secara strategis dengan kekayaan minyak mineralnya serta kedekatannya dengan India telah menjadikan konflik tersebut sebagai titik fokus dalam ketegangan militer di Asia Selatan. Senjata pemusnah massal. India memiliki sejarah panjang dalam pengembangan senjata nuklir. Asal-usul program nuklir India dimulai pada tahun 1944 ketika memulai program nuklirnya segera setelah kemerdekaannya. Pada tahun 1940-an, 1960-an, program nuklir India perlahan-lahan matang menuju militerisasi dan memperluas infrastruktur tenaga nuklir di seluruh negeri. Keputusan tentang pengembangan senjata nuklir dibuat oleh para pemimpin politik India setelah invasi Tiongkok dan aneksasi teritorial India Utara. Pada tahun 1967, program nuklir India ditujukan untuk pengembangan senjata nuklir, dengan Indira Gandhi dengan hati-hati mengawasi pengembangan senjata. Pada tahun 1971, India memperoleh momentum militer dan politik atas Pakistan setelah kampanye militer yang berhasil melawan Pakistan. Memulai persiapan untuk uji coba nuklir pada tahun 1972, India akhirnya meledakkan bom nuklir pertamanya di tempat uji Pokhran
dengan nama sandi Smiling Buddha pada tahun 1974. Selama tahun 1980-an, 1990-an, India memulai pengembangan roket ruang angkasa dan nuklir yang menandai upaya Pakistan untuk terlibat dalam perlombaan ruang angkasa dengan India. Program Pakistan sendiri mengembangkan rudal ruang angkasa dan nuklir dan memulai uji terbang tanpa awak dari kendaraan ruang angkasanya pada pertengahan tahun 1990-an, yang berlanjut hingga saat ini. Setelah kekalahan dalam Perang Indo-Pakistan tahun 1971, Pakistan meluncurkan program bom nuklirnya sendiri pada tahun 1972 dan mempercepat upayanya pada tahun 1974 setelah India meledakkan bom nuklir pertamanya di tempat uji Pokhran dengan nama sandi Smiling Buddha. Program bom nuklir skala besar ini merupakan respons langsung terhadap program nuklir India. Pada tahun 1983, Pakistan mencapai tonggak utama dalam upayanya setelah secara diam-diam melakukan serangkaian uji non-visi dengan nama sandi Kirana-I. Tidak ada pengumuman resmi mengenai uji dingin tersebut yang dibuat oleh pemerintah Pakistan. Selama beberapa tahun berikutnya, Pakistan memperluas dan memodernisasi proyek-proyek tenaga nuklir di seluruh negeri untuk memasok sektor kelistrikannya dan untuk menyediakan dukungan cadangan dan manfaat bagi ekonomi nasionalnya. Pada tahun 1988, sebuah kesepahaman bersama dicapai antara kedua negara, di mana masing-masing berjanji untuk tidak menyerang fasilitas nuklir. Perjanjian mengenai pertukaran budaya dan penerbangan sipil juga dimulai pada tahun 1988. Akhirnya pada tahun 1998, India melakukan uji coba nuklir kedua, yang mengundang Pakistan untuk mengikuti jejak Pakistan dan melakukan uji coba nuklirnya sendiri. Tuduhan terorisme. Terorisme perbatasan negara-negara termasuk India dan Amerika Serikat telah menuntut agar Pakistan berhenti menggunakan wilayahnya sebagai basis kelompok teroris setelah beberapa serangan teroris oleh jihadis Islam di Kashmir dan wilayah lain di India. Pemerintah Pakistan telah membantah tuduhan tersebut dan menuduh India mensponsori apa yang disebut teror yang didukung negara. Setelah mengungkapkan sejarah kelam yang membentuk konflik India dan Pakistan, satu pertanyaan tetap menggantung di udara. Apakah kita akan menyaksikan perang nuklir antara kedua negara ini? Meskipun ketegangan terus memuncak, harapan untuk mencegah perang nuklir masih ada. Dunia telah menyaksikan upaya diplomasi yang berusaha meredakan ketegangan ini, meskipun tidak ada yang bisa memastikan masa depan. Apa yang kita ketahui adalah bahwa keputusan-keputusan yang diambil hari ini akan menentukan nasib banyak orang, bukan hanya di India dan Pakistan, tetapi juga di seluruh dunia. Namun, jika kita melihat lebih luas, kita bisa menemukan satu pola yang mengkhawatirkan. Di banyak bagian dunia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perdamaian seolah sulit dicapai. Kita lihat bagaimana Islam berperang melawan Yahudi di Israel, bagaimana umat Islam bertempur melawan Kristen di Suriah dan Irak, hingga pertempuran antara Islam dan Buddha di Myanmar. Dan kini di India, kita menyaksikan ketegangan yang memuncak antara umat Islam dan Hindu, dengan kebencian yang kian membara. Jelas bahwa di banyak wilayah, perdamaian antara agama-agama ini bukanlah hal yang mudah diwujudkan. Ini adalah pengingat betapa pentingnya dialog dan upaya bersama untuk menciptakan dunia yang lebih harmonis. Namun bagaimana jika agama yang sama terus menebarkan kebencian dan konflik? Bagaimana jika, sebagai manusia yang mendambakan kedamaian, kita mulai mempertanyakan apakah agama ini benar-benar mengarah pada kebaikan? Pernahkah Anda mempertimbangkan untuk keluar dari sistem yang penuh dengan kebencian dan perpecahan ini? Agama Islam, dengan segala ajaran dan konfliknya, seringkali menjadi sumber kekerasan yang tak kunjung reda. Banyak yang telah memilih untuk meninggalkan jalan ini dan mencari kedamaian sejati dalam hidup mereka. Jika kita ingin hidup dalam damai, mungkin sudah saatnya kita berpikir untuk melangkah jauh dari kebencian dan menuju jalan yang lebih damai. Terima kasih telah mengikuti perjalanan sejarah ini bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang memahami akar konflik ini. Mari kita terus belajar dan berdiskusi, karena hanya dengan pemahaman yang lebih dalam, kita dapat melihat solusi yang mungkin. Sampai jumpa di video selanjutnya.